Podcast with Master ITPLN. Salam Ustadz tidak petir. Oke, teman-teman semua. Lanjut lagi, kita keliling ke prodi-prodi yang ada di Institut Teknologi PLN. Dan sekarang kita masuk ke prodi baru di 2003 ini, baru dibuka buat teman-teman yang di luar IPA mungkin bisa masuk ke prodi ini. Namanya prodi geografi. Nah, untuk ngomongin prodi ini saya nggak bisa sendirian. Seperti biasa, saya perlu ada teman yang memang di bidangnya gitu ya. Jadi saya ditemenin sama Ibu Tiara, betul ya? Ibu Tiara adalah dosen di prodi geografi ini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan korek apa aja kelebihan geografi di TPLN dan prospek lulusannya kayak gimana dan apa yang dipelajarin di prodi ini. Oke, selamat datang Bu Tiara. Selamat datang. Jauh ya Bu? Jauh. Nggak apa-apa. Jadi biar tahu. Biar dipetakan. Bisa bisa diperkirakan ya. Oke Bu. Mungkin untuk yang pertama, biasanya sih kita perkenalan dari Ibu gitu ya. Silakan Ibu perkenalkan diri dulu sebagai dosen di prodi geografi. Sebetulnya saya di sini masih dosen baru, masih in-house dosen, jadi belum masuk dalam perkuliahan karena jurusan ini juga masih baru ya. Jadi belum ada dosen yang secara aktif mengajar dan sebagainya. Jadi kami pun masih banyak harus meluangkan waktu kami untuk mengenal tentang ITPLN juga gitu ya. Apalagi ini masih jurusan baru. Dan saya juga karena masih baru juga, sehingga nanti mungkin di depan bisa dikasih pertanyaan yang cukup lebih spesifik kali ya. Karena masih gambar untuk PLN ini kan masih sangat awam buat saya sebenarnya, meskipun saya tahu gitu, tapi masih awam juga. Jadi untuk perkenalan, nama saya Tiara Ramadanti. Saya masih jadi in-house dosen di sini. Dan saya sudah lulus dari Strata 2 di suatu kampus di Depok, tahu lah ya. Udah tahu lah ya, yang warna kuning. Iya, warna kuning. Dan saya di sini, kenapa ini adalah challenge saya sebenarnya masuk ke TPLN? Kenapa challenge-nya? Karena jarang-jarang geografi itu dibahas dari sisi energi dan kelistrikan. Nah, itu yang menjadi poin penting di sini. Ya, itu nanti akan kita bahas. Tapi kalau kita ngelihat dari background-nya Ibu kan S1, S2 berarti memang di geografi ya Bu ya? Sampai bosan enggak sih, kayak sebenarnya seru, sebenarnya geografi itu seru, itu pandangan. Karena pada dasarnya jujur ya, perempuan itu kan pikiran spasial thinkingnya tuh nggak terlalu kuat dibandingkan laki. Jadi kalau kayak jalan sama cewek pasti aja, lu nggak tahu dia pokoknya sebut sampai gitu kan. Tapi di situ pertama challenge saya kenapa saya masuk geografi adalah saya harus bisa dong kayak gitu. Maksudnya saya memahami ruangan, memahami ruang. Jadi gimana cara berpikir spasial tuh gimana gitu. Karena nggak semua perempuan bisa gitu. Jadi kalau cewek kelebihan anak geografi, kalau cewek juga boleh ya masuk geografi. Justru ini challenge kayak nanti ketanyaan kelebihan kamu apa, bisa berpikir spasial nggak kayak cewek yang lain gitu. Asik. Cewek kan sebenarnya lemah ya kalau secara itu, tapi dengan belajar geografi ini justru itu jadi jadi kelebihan seorang perempuan bisa berpikir secara spasial gitu. Kalau cewek ya kadang-kadang kalau pikir geografi berpikir spasial cowok kali yang betul. Lagi nih ITPLN kan mungkin banyak cowoknya, dari saya lihat cowok semua di sana. Iya, ini juga kita cowok semua. Iya, jadi nggak ada cowok. Ada Bu Desi tadi ya. Jadi teman-teman yang pengen cari cowok silahkan daftar ke geografi. Oh enggak. Nah gitu, jadi gitu. Intinya memang fokusnya ada di geografi itu mempelajari tadi spasial. Jadi sebenarnya apapun itu materinya, tapi dibahas secara spasial. Jadi kalau yang saya pelajarin ya, contohnya Bu spasial. Spasial itu apa ya? Bukan sekedar ruang tempat kita kalau ke SMA atau kapan dibilang lokasi gunung apa di sini, lokasi kota ini di sini berseberangan, itu kan sebatas itu. Tapi sebenarnya di geografi ini lebih luas dan lebih sifatnya meluas ya ilmunya, bukan mendalam menurut saya ya. Jadi geografi itu meluas. Jadi kalau misalnya
ilmu lain semakin dalam itu semakin detail gitu ya. Ya. Kalau geografi semakin luas semakin baik. Jadi kalau geografi ada human geo, ada juga yang lebih ke teknologi penginderaan jauh, ada yang geografi fisik, dan kalau ada orang yang bisa mengampu itu semua, itu berarti geografi yang Ya, baik. benar tadi saya juga baca sekilas tentang geografi, ada yang ngebahas geografi, human geografi, ya. geografi manusia, terus ada geografi sistem informasi geografi, Sistem informasi geografi. dan lain-lain. Sistem informasi geografi itu adalah tools dalam geografi yang kayak wajib pakai gitu. Wajib pakai itu kayak gimana ya? Semua anak geo pasti kenal sama SIG. Nah ini dia, SIG itu udah sangat dipakai di mana-mana. Nah, itu mau instansi apapun biasanya pasti sekarang tools yang dipakai salah satunya adalah SIG itu. Nah itu dia yang penting kenapa kalian harus masuk geografi, karena SIG ini itu tidak hanya punya geografi sebenarnya, tapi bisa bisa diaplikasikan ke semua bidang, meskipun itu namanya sistem informasi geografi. Ya, oke. Oke Bu, nah mungkin kita akan ngobrolin tentang di ITPLN-nya nih. Oh iya, boleh. Ini kan termasuk ke prodi baru ya. Iya betul. Bu. Jadi sebetulnya apa sih Bu alasannya prodi geografi ini dibuka gitu? Dan sebenarnya ada kebutuhankah atau seperti apa kira-kira? Kalau melihat dari latar belakangnya ya, PLN kan ini punya PLN. Nah PLN itu kan listrik itu dimiliki tapi kebutuhan seluruh Indonesia. Jadi dari seluruh dunia manusia. Tapi karena ini di Indonesia jadi seluruh Indonesia ya. Kita kan nggak tahu PLN yang di luar namanya apa ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan juga dibutuhkan gitu ya. Jadi apalagi sekarang namanya listrik itu belum merata. Nah ini yang jadi poin penting. Listrik itu ada tapi belum merata. Itu yang menjadi challenge untuk ITPLN menghasilkan lulusan yang bisa memberikan analisis kenapa sih belum bisa meratanya gitu kan. Oh, dari sisi geografi berarti. Iya, dari sisi geografi, karena saya yakin ketidakmeratanya itu bukan karena alasan 1-2 hal, tapi multifaktoral. Jadi sehingga di geografi ini bisa menjelaskan, oh ternyata daerah-daerah mana nih yang listriknya belum merata gitu kan. Kenapa ya bisa di situ gitu? Itu adalah pertanyaan spasial sebenarnya. Kenapa ya di situ belum merata? Harus ada apa di situ dan kenapa bisa tidak meratanya gitu kan? Jadi kayak kenapa meratanya cuma di Pulau Jawa, di Sumatera, paling tapi tempat-tempat daerah yang terpencil masih belum merata meskipun ada ya kayak gitu. Oke, berarti memang intinya sih dari adanya kebutuhan. Karena kita supaya memang listrik itu ngerata di semua. Harapannya kayak keinginan PLN pasti gitu kan ya. Betul. Listrik merata semua juga, jadi nggak ada alasan di kota doang. Ya kayak saya tuh pernah ke suatu daerah gitu kan, listriknya cuma siang aja, malam aja. Jadi kalau siang kita tuh ngandelin matahari. Ya udah kalau. Iya betul, setuju. Jadi sehingga kenapa tidak merata, sehingga pembangunannya pun akan terhambat. Itu jadi yang pembangunannya hanya ada di daerah-daerah yang listriknya selalu aman. Kan pembangunan nggak apapun ya, infrastruktur dan sebagainya selalu butuh listrik. Gitu. Kalau misalnya listriknya sendiri belum, hal yang mendasar ya, listrik air itu kan utama ya, listriknya belum ada, ya udah pasti pembangunan juga terhambat. Nah untuk mendukung itu ya ITPLN ini hadir gitu. Betul. Yang saya nangkepnya sih mungkin saya nangkepnya segini, koreksi kalau salah ya Bu. Teman-teman dari geografi ini akan membantu untuk contoh aja salah satu sederhananya adalah melihat potensi adanya energi di suatu daerah. Misalkan di sini bisa nih jadinya pembangkit gitu. Sebetulnya padahal kok kenapa nggak digarap, jadi ada lingkungan yang memang bisa teraliri listrik. Bisa. Kayak gitu ya Bu ya. Jadi yang kedua adalah potensi untuk menjadikan listrik itu banyak ya, nggak cuma dari batu bara kan, dari sebagainya, dari tenaga yang ada PLTA, PLTG ya, gas dan sebagainya menjadi sumber-sumber listrik. Nah, kalau kita bisa menggali tadi benar potensi-potensi wilayah masing-masing yang kita kenal, sekarang harus mengenal wilayah masing-masing, sehingga nanti nggak perlu nunggu dari pusat dulu dikirimin macam-macam listriknya, sedangkan butuh kabel yang panjang. Kalau di situ bisa dibangun sumber pembangkit sendiri, kenapa enggak kayak gitu. Nah kayak gitu sehingga daerah-daerah yang belum merata tadi bisa tercover lah listriknya, nggak usah nunggu gitu. Kayak jangan jauh-jauhnya di Pulau Seribu aja kabelnya pakai kabel laut kan listriknya.
yang saya tahu ya. Jadi beberapa ada tempat yang ada listriknya, ada yang harus pakai kabel laut sampai ke daratan. Karena kan nggak mungkin bangun pembangkit di situ. Nah, Betul. itu dia yang harus ditemukan tapi potensi-potensi itu harus gali secara keruangan, di mana nanti bisa membuat infrastruktur baru yang menjadi pilihan alternatif untuk energi listrik tersebut. Oke Bu, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ke prospek lulusan. Jadi mungkin anak-anak SMA itu akan ada bertanya, kalau saya ngambil dia geografi kira-kira jadi apa? Karena ada miskonsepsi nih Bu yang aku baca di internet tuh, kira-kira kayaknya kalau masuk geografi itu jadi guru geografi. Padahal kan enggak. Nah, mungkin bagus juga padahal ya, bagus juga. Iya, maksudnya nggak hanya itu, nggak hanya itu. Tapi kan mungkin akan lebih luas gitu kalau memang mereka tahu. Nah, boleh Bu, prospek lulusannya sebetulnya yang spesifik tuh kemana sih? Spesifik. Jadi sebenarnya kalau yang saya tahu ya, jadi geografi itu sebenarnya dibutuhkan di hampir semua. Misalnya kalau kita katakanlah kementerian gitu, kita anggap kementerian itu mewakili seluruh ini ya. Kementerian kan ada ekonomi dan sebagainya. Di semua kementerian dibutuhkan selama itu berkaitan dengan sesuatu yang spasial. Jadi biasanya kita selalu berdampingan dengan institusi-institusi yang bisa dispasialkan. Jangan kayak gitu, kayak sesuatu yang nggak mungkin kayak misalnya tindak kejahatan atau kepolisian aja. Gitu kan. Bisa itu. Jadi itu kan kadang-kadang ya kalau ada penelitian tentang daerah-daerah rawan penjambretan nih di mana gitu kan, itu kan bisa dibikin petanya juga kan. Jadi sebenarnya geografi itu luas, di mana-mana diterima selama kita bisa menafsirkan sesuatu dengan secara spasial. Itu sih kalau menurut saya gitu. Jadi dari hal kalau tadi yang human geografi ya, kalau yang karena kan kita bagi dua, kadang tergantung sih mazhabnya apa ya. Kalau yang saya pahami gitu, geografi itu lebih ada yang mendekati ke human geo, ada yang physical geo kayak gitu. Nah kalau di ITPLN ini lebih ke pembangunan wilayah. Jadi itu adalah mix antara, menurut saya ada sisi humannya, ada juga sisi fisiknya, karena nggak terlepas dari dua itu kayak gitu. Nah, spesifiknya apa? Pertama, jadi analis spasial. Analis spasial itu sebenarnya nama istilahnya apa ya? Saya masih lupa. Tapi saya tahu kayak misalnya GIS spesialis, salah satunya itu. Kalau misalnya di mana-mana pasti ada nanti sebuah kantor. Saya perlu GIS spesialis dong, kayak gitu. Saya pengen. Kalau pemasaran sering banget deh, kalau pemasaran tuh malah. Jadi yang biasa dicari perusahaan itu adalah GIS spesialis. Jadi ada nanti kalau misalnya yang baru masuk nih newbie namanya GIS junior. Jadi yang masih dia GIS junior masih kayak apa ya, masih pemetaannya tuh bikin ngedigit dan sebagainya, digitasi gitu ya. Kalau dulu disebutnya Digimon, digitasi monster. Karena sampai malam ngedigitnya gitu. Ngedigit misalnya ngedigit itu kan kita menspasialkan dari data penginderaan jauh, kita petakan gitu kan, kita turunkan ke semua peta gitu. Sehingga itu yang pertama. Nanti kedua kalau udah jadi senior, GIS namanya GIS analis, ada GIS analis, ada GIS spesialis, biasanya kayak gitu. Nah karena itulah kenapa GIS itu nggak lepas dari geografi, karena itu peminatan yang paling krusial menurut saya. Setuju Bu, karena tadi benar, karena kita kan juga mungkin ada pengalaman sedikit di pemasaran, memang kita juga ngebutuhin peta secara geografis. Pasar kita ke mana, target pasar ke mana, dan seterusnya itu butuh sih Bu. Saya aja pernah lihat tuh ada peta ATM satu kota gitu kan. Saya tuh tujuannya buat apa ya bikin peta ATM? Itu kan memang persaingan. Oh kalau di sini udah ada bank ini, yang ini masih nggak perlu atau gimana? Atau kita mau tahu nih kompetitornya kita siapa aja, itu juga bisa dipetain. Kalau kita cuma kenal listnya doang, cuma tahu listnya. Tapi kalau udah dipetain, kita sebar itu data di atas peta. Tahu nih saya punya kompetitornya sebanyak ini, daerah yang saya pengen datengin gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu, jadi secara spasial sih. Oke. Jadi GIS spesialis itu kayaknya udah core-nya banget. Oke Bu, luar biasa ngobrolnya ini.
tim timing sudah harus stop. Nggak apa-apa, nanti bisa dipotong dan Enggak, maksudnya ini obrolannya menarik sih Bu, karena saya juga penasaran dengan prodi geografi ini, termasuk tadi ngebahas tentang spasial data ya, karena spasial data karena memang itu penting tuh. Nah, kalau di PLN apa sih spasial datanya, itu yang jadi pertanyaan. Nah, sebetulnya mungkin kalau dilihat sih dari pelanggannya, konsumsi pelanggannya, sama pembangkitan tadi kita bahas. Dan satu lagi ada juga namanya aset PLN. Aset PLN dan aset PLN itu kalau nggak dipetakan, nggak tahu nih mana yang masih bisa dimanfaatkan. Karena sebenarnya PLN kan se-Indonesia ya, jadi mungkin ada aset-aset yang tidak terpakai. Nah, itu yang ternyata punya di situ saja gini. Di Indonesia udah ada aset PLN. Ternyata ketika itu aset didiamkan, nggak tahu tujuan, ternyata daerah di bawahnya di permukaan situ, daerah situ dia punya potensi, kan bisa dikembangkan lagi aset PLN yang ada di situ. Ya, setuju Bu. Betul. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di PLN agar lebih agar lebih powerful lagi, terus yang belum ada dijaring lagi gitu. Betul. Kenapa geografi itu ada? Karena apalagi untuk khususnya di TPLN ini, yaitu untuk mengelola aset PLN yang tersebar di Indonesia. Menurut saya sih itu yang penting. Jadi saya yakin lulusan-lulusannya dibutuhkan di seluruh Indonesia, karena kenapa aset PLN di Indonesia. Siap. Betul Bu. Dan memang kesempatannya ternyata luas ya teman-teman. Luas banget, Indonesia kan luas ya. Geografi ini kalau kita lihat ternyata nggak hanya lingkupnya mikirnya cuma di geografi lapangan, ternyata kita bisa di semua industri, BUMN, bahkan pemasaran tadi dibahas juga ternyata bisa masuk ke geografi. Iya betul, jadi itu kenapa. Oke, dan kelebihan di TPLN adalah tadi memang di-combine dengan energi, kebutuhan energi ke depan. Kalau kita lihat teman-teman juga sekarang udah lihat mungkin kebutuhan energi akan tinggi dengan banyaknya pembangunan ya. Pemerintah juga sudah mendukung transisi energi, masuk ke mobil listrik, kendaraan listrik dan seterusnya. Bahkan kompor aja harus kompor listrik. Ya. Jadi memang kebutuhan akan ke arah sana semua, dan memang kebutuhan sumber daya manusia yang emang fokus ke energi perlu dikembangkan, salah satunya di geografi ini. Oke, Bu, terakhir Bu, pesan buat teman-teman calon mahasiswa supaya masuk ke geografi nih. Geografi itu jangan jangan cuma jadi guru, benar tadi ya, karena di sini ada di dunia pekerjaan itu sebenarnya bukan jurusan geografi jadi apa gitu, karena bukan kalau misalnya kita kuliah dokter jadi dokter ya kan, tapi kalau di geografi tadi yang analis ya spesialis kayak gitu, yang nomenklaturnya itu. Jadi jangan takut kalau nama jurusan itu tidak menjual, tapi sebenarnya apa yang dipelajari di dalamnya itu sangat menjual gitu deh. Oke, jadi jangan ragu lagi teman-teman untuk join dan pilih prodi geografi kalau memang teman-teman ingin mempelajari tadi data spasial. Iya, data spasial. Apalagi sekarang lagi big data ya. Nah, itu Bu, betul. Itu big data itu dipelajarin, dan mungkin big data kan banyak ya datanya dalam bentuk apapun, dan big data itu bisa dispasialkan juga, ada yang spasial gitu. Oke, setuju. Oke Bu Tiara, mungkin nanti kita lanjut obrolannya karena kita harus potong-potong supaya teman-teman nggak terlalu lama nontonnya. Jadi kita bisa potong-potong dan nanti kita komunikasi untuk podcast selanjutnya ya Bu ya. Oke, nanti mungkin bisa dilengkapi sama teman saya, nanti ada rekan saya juga yang mungkin di bidang geografinya lebih condong ke GIS. Kalau saya kan lebih ke human geo, jadi lebih kalau case-case-nya itu lebih kayak urusan yang human gitu kan, kayak Tapi boleh deh Bu, nanti kita spesifik ngebahas yang human geo itu, karena kayaknya geografi ada human. Ada human, jadi perlu dibahas, itu penasaran. Iya, karena geografi itu spasial data. Iya, jadi kalau human geo itu lebih ngomongin tentang aktivitas manusia dan permukaan bumi. Kalau misalnya geofisik tentang bagaimana aktivitas manusia itu dipengaruhi oleh kondisi wilayahnya. Oke, terima kasih Bu Tiara dan teman-teman semua. Silakan kalau teman-teman ingin melakukan pendaftaran, ada di infopmb.itpln.ac.id, juga di Instagram @gabungitpln. Kalau teman-teman pengen tanya juga tentang geografi, ada di Instagram ftik.itpln, Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan ITPLN. Oke, sekian dari kami. Terima kasih semuanya. Salam Satria Petir. Podcast with Master ITPLN.